Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Halo. Shalom, puji nama Tuhan. Baik, saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Amin. Baik, mari kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari saya undang kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Haleluya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada Tuhan di pagi hari ini sebagaimana kami ada, kami tahu semua bukan karena kuat gagah kami. Kami tahu semua oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, oleh karena Engkau hidup di dalam kami Tuhan, sehingga kami boleh ada, kuat dan sehat sampai dengan hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa dapat kami balas Tuhan kebaikan-Mu Tuhan? Hanya dengan ucapan syukur kami Tuhan. Untuk kami berikan Tuhan kepadamu saja. Tuhan Yesus, saat ini kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Untuk kami mau duduk diam dan dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati Engkau secara pribadi Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan pada saat kami pulang tidak sama pada saat kami datang. Kami pulang kami memperoleh kekuatan. Kami pulang kami memperoleh kelegaan. Kami memperoleh kehidupan yang baru Tuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati memuji Engkau Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskanlah Tuhan. Kuduskanlah ibadah ini Tuhan. Kuduskanlah tempat ini Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita membuka gadgetnya atau Alkitabnya kalau Bapak Ibu membawanya untuk firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Ini hanya satu ayat, mungkin kita boleh baca bersama-sama ya. Haleluya. Mari kita membacanya bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita menikmati kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini. Biarlah hadiratnya terus memenuhi Bapa dan Ibu. Haleluya Yesus. Praise you God. Thank you Haleluya Yesus. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini Yesus.
berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus
kekuatan-Mu, karena Engkau bisa, bukan karena kekuatan-Mu, semua karena Tuhan, semua karena kasih karunia-Nya. Angkat pujian-Mu, angkat hatimu. Satu hal Bapak Ibu yang saya tahu dan saya percayai dalam hidup ini, saat kita menyembah Dia, kita menggerakkan hati Tuhan. Apa kebutuhan Bapak Ibu? Dia Tuhan yang menjawab. Dia Tuhan yang tidak akan pernah tinggal diam. Mari kita angkat pujian. Angkat hatimu, angkat pujianmu. Biarlah kuasanya bekerja. Mari kita gerakkan hati Tuhan di tempat ini. Kuasanya dahsyat. Memenuhi hatimu yang haus, memenuhi hatimu yang lapar. Haleluya, haleluya Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Haleluya Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa kami menggerakkan hati-Mu Tuhan, dan Engkau tergerak Tuhan belas kasihan-Mu pada kami Yesus, sehingga Engkau mendengar suara kami Tuhan, Engkau memberikan kelegaan pada kami, Engkau memberikan kesembuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban hidup kami. Yes, haleluya, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Praise you God, Lord Jesus. Thank you. Bapak Ibu dikuatkan. Haleluya. Mari masih tetap memuji Tuhan. Mari saya minta Bapak Ibu mungkin tengok kiri kanan, berikan shalomnya yang terindah. Buat anak-anak sekolah minggu, mari kita mau ngangkat kedua tangan kita dan kita memberkati akan anak-anak sekolah minggu ini, biarlah mereka menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Salah lagi. Ya, sekali lagi bukan salah lagi ya. Oke, mari kita berdoa memberkati anak cucu kita. Haleluya. Pujilah Tuhan, terima kasih Bapa.
Engkau memberikan anak-anak ini, Engkau menitipkan anak-anak ini kepada orang-orang tua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami mau memberkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang unggul di dalam Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau belajar akan firman Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kepada guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkatilah, sehat-sehatkanlah anak-anak dan guru-guru ini Tuhan. Engkau akan memakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati anak-anak ini dan guru-guru. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau di
sembah Dia. Oh Tuhan, Kau sembah Tuhan, Kau ku sembah, yes Lord, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sama-sama kita katakan, kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Yes, Jesus. Sharalabaralabalalabalalabalala. Kau ku sembah, Yes, Lord. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. We praise you, Lord Jesus. Let's worship. We worship, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh yes. I worship you, the Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Oh yes, Lord. I worship you, Almighty God. There is none like
Hallelujah. Praise God, Hallelujah. Jesus, Lord. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, Bapa. Engkau Allah kami yang maha tinggi. Engkau kami muliakan, diagungkan. Terpujilah namamu Bapa. Saat ini kami mau membuka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu. Kuduskan kami Bapa. Pakailah kami semua Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu yang kuat. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, biar menyampaikannya dengan penuh pengertian yang baik dan benar. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, disilakan duduk kembali. Haleluya. Saya mau menyapa kepada Bapak Ibu semua dengan Shalom. Haleluya. Shalom. Itu damai sejahtera yang daripada Allah. Saya percaya kita semua ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan kami terima. Bukan cuma saya yang menyampaikan dan saudara yang menerima, saya juga menyampaikan dan saya menerima. Dan ini adalah temanya kebebasan menyembah. Kalau bicara mengenai kebebasan berarti sebelumnya kita terpenjara. Kita terkungkung di dalam sesuatu yang membuat kita tidak bisa keluar, tidak bisa bebas, tidak bisa melakukan sesuatu. Menyembah, kita akan belajar lagi saudara mengenai menyembah. Seperti ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi dari awal di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Itu mengatakan sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, hari Kamis nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita, bukan? Ada yang masih ingat keberapa? Ada yang bilang 70-an. Kira-kira gitu. 78. Bukan muda lagi, saudara. Bukan muda lagi. Indonesia dijajah oleh beberapa negara. Bukan hanya negara Belanda aja, tetapi ada Inggris, ada Jepang, ada Prancis. Mungkin kita tidak tahu, tapi saya belajar, saya membaca itu. Ternyata banyak juga yang menjajah Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia ada sesuatu yang luar biasa yang menghasilkan, sesuatu yang menguntungkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara kita mau belajar bagaimana kita mau bebas. Bebas. Ya, kita mulai ya. Kita bebas. Ada narasi dari Alkitab. Sebenarnya ada 4 narasi, tapi saya hanya mengambil 3 saja. Karena kita baru sampai di ketiga. Yaitu pertama penciptaan. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu pertama, penciptaan. Dia menciptakan
semua yang ada di dalam bumi ini, termasuk kita manusia, Tuhan ciptakan kita. Tuhan punya tujuan menciptakan kita, bukan hanya sekedar mencipta, sudah mari kita menciptakan manusia supaya penuh ini bumi. Bukan itu saudara, Tuhan punya tujuan tertentu, Tuhan punya maksud tertentu. Adalah saudara supaya kita manusia menyembah Dia, Allah pencipta kita. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Untuk menyembah Dia. Kita belajar dari sejarah sebelumnya bahwa sebelumnya di surga ada penyembah. Yaitu siapa, ada yang tahu? Lucifer. Dia penyembah di surga. Akan tetapi dia gagal menjadi seorang penyembah karena motivasinya berubah. Dia ingin menjadi seperti Allah ataupun dia ingin menjadi lebih daripada Allah. Oleh karena itu, Lucifer dibuang ke bumi. Dia dibuang ke bumi. Kemudian Allah kita, dia mau supaya kita Allah itu disembah karena dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Allah tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Allah mau ada yang menyembah Dia. Maka di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 Allah menciptakan manusia apa saudara? Serupa dan segambar dengannya. Jadi bukan seperti yang lain, tetapi serupa. Jadi kita ini serupa loh, walaupun kita lihat kok lain ya, lain. Tapi kita serupa dengan Allah saudara. Karena dia katakan di situ Allah menciptakan manusia serupa dan segambar. Pada waktu Allah menciptakan Adam, dia mengambil tanah liat dan dia membentuk manusia. Dan kemudian setelah berbentuk manusia, di situ Allah menghembuskan nafasnya kepada tanah liat itu. Tanah liat itu kemudian apa? Bangunlah dia. Bangun kemudian berhadapan dengan penciptanya. Manusia itu belum ada nama, masih manusia. Manusia itu melihat penciptanya. Kok sama ya? Kembar ya. Kayak suami saya itu kembar gitu. Tapi tidak sama, saya bisa bedakan saudara. Supaya tidak tertukar saudara. Jadi Tuhan punya tujuan tertentu kepada kita semua. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Yang kedua, narasi Alkitab. Narasi itu adalah cerita dalam Alkitab itu yang bersambung, sambung menyambung. Itu narasi yang saya tahu gitu. Narasi Alkitab tentang penyembahan gitu. Tapi saya mulai dari penciptaan. Dan yang kedua adalah kejatuhan. Nah, ini dia. Kejatuhan. Jatuh dari mana? Gitu. Kejatuhan. Jatuh dari langit atau jatuh dari lantai 2? Gitu. Saudara, kejatuhan manusia. Manusia juga akhirnya tidak berhasil. Tidak berhasil manusia sama dengan Lucifer. Tetapi manusia masih disayang oleh Tuhan penciptanya. Kejatuhan manusia. Saudara, kejatuhan manusia itu adalah
jatuh dari tujuan-tujuan Allah dan ketetapan-ketetapan Allah. Manusia jatuh dalam dosa, itu yang biasa kita dengar, jatuh dalam dosa. Tetapi kali ini kita belajar dosa bukan dosa biasa saja, bukan dosa, oh saya melakukan kesalahan, itu dosa saya. Oh saya membuat seorang marah, itu bukan dosa, itu biasa, dosa yang biasa. Tetapi dosa yang luar biasa tidak sama dengan dosa yang kita tahu bahwa dosa bisa disebut juga sebagai perbudakan. Kita dibudakkan, menjadi budak daripada hal-hal yang tidak baik. Kita terkungkung, kita terpenjara, kita tidak bisa keluar. Kalau namanya budak, saudara, budak itu tidak ada hak sama sekali. Tidak ada, apa ya namanya, pokoknya dia tidak punya apa-apa untuk melawan. Haleluya. Budak itu mungkin kata yang agak kasar ya, kita bicara mengenai budak. Tetapi dosa yang tidak biasa, saya akan katakan itu dosa yang tidak biasa. Karena dosa melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, itu adalah dosa yang biasa. Bukan berarti saudara bisa melakukan kesalahan, karena itu biasa. Tetapi kalau kita sudah melakukan kesalahan berulang-ulang dengan hal yang sama dan hal yang itu lagi, maka kita telah menjadi budak daripada perbuatan kesalahan itu. Dan kita tidak mau berubah, tidak mau keluar dari situ, maka kita sudah diperbudak dengan hal itu, dengan dosa itu, kesalahan itu. Haleluya, saudara. Di dalam Yesus juga yang mengatakan bahwa dosa adalah perbudakan atau hamba. Hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34, di situ saudara bisa baca. Di situ adalah manusia adalah hamba dosa. Kalau kita sudah menjadi hamba dosa, menjadi budak dosa, sekarang saya tidak akan buat lagi. Tetapi lupa, akhirnya buat lagi kesalahan, buat dosa lagi. Kemudian buat dosa lagi. Oh iya, saya salah gitu. Ditegur sama gembala atau sama teman. Oh iya, maaf saya salah untuk ini semua. Tapi buat lagi gitu. Itu sudah menjadi budak daripada dosa itu. Kita belajar selanjutnya. Nah, di sini. Budak tidak bisa menyembah. Kenapa, saudara? Karena budak telah kehilangan free will atau kehendak bebasnya. Budak dilarang mengasihi dan mencintai. Budak tidak bisa pergi kemana-mana. Budak ini lebih ekstrim ya. You are not a human being. You don't have right. Saya gemetar baca itu, saudara. Karena kita tidak seperti manusia, saudara. Kita tidak pernah ada benarnya. Semua apa yang kita lakukan itu tidak ada benarnya. Haleluya. Saudara, Alkitab bercerita bagaimana
bangsa Israel tinggal di Mesir menjadi apa, saudara? Budak. Selama berapa lama, saudara? 430 tahun lamanya menjadi budak. Jadi mental budak sudah memang benar-benar ada di kepala dan di setiap perkataan, setiap yang dilakukan itu memang sudah benar-benar tidak bisa keluar dari situ, saudara. Dia tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu, perlu penebusan. Yang ketiga, kalau kita sudah diperbudak oleh dosa, kita perlu penebusan. Perlu ada yang menebus. Karena kalau budak tidak bisa kemana-mana, dia pingin kemana aja. Kalau kita mau budak itu mau, saya pengen pindah ke tempat sana, tidak bisa. Pindah ke majikan sana, tidak bisa. Majikan yang menginginkan budak itu dia harus membeli, membayar dengan lunas. Baru dia bisa ambil budak itu menjadi budaknya. Harus membeli, membayar, menebus. Itulah bagaimana kita. Ini adalah orang-orang yang telah dikungkung dengan dosa. Mungkin kita tidak menyadari, oh iya saya selalu ke gereja, selalu menyembah Tuhan, selalu melayani Tuhan. Di mana-mana saya melayani Tuhan. Tuhan tahu, saudara, apa yang ada di dalam hidupmu. Engkau bisa main musik dengan hebat, saudara. Tetapi hidupmu yang Tuhan cari, hatimu yang Tuhan cari. Apakah kita selama ini hanya biasa saja, melayani Tuhan biasa saja? Kita mengatakan, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik menurut siapa? Menurut saya atau menurut Tuhan? Yang menilai Tuhan, saudara. Yang penting kita bekerja, melayani, belajar untuk masuk lebih dalam pengenalan akan Tuhan. Memang tidak ada yang sempurna, saudara. Tidak ada. Tidak ada sama sekali yang sempurna di dalam dunia ini. Haleluya. Selanjutnya, di dalam perjanjian lama, Yesaya 43, ini mengenai penebusan, saudara. Yesaya 43 ayat 3 sampai 4. Boleh saya mengajak Bapak Ibu untuk membacanya? Ayat 3 dulu. 1, 2, 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel. Juru selamatmu, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Itu dulu. Ayat 3 dulu. Terima kasih. Saudara, umat Israel ditebus oleh Allah. Allah memanggil Musa. Musa, sini Musa. Musa mungkin kalau sekarang famnya Raja Wane mungkin ya. Musa. Gitu. Oh tidak ya. Ya. Musa, sini. Naik ke gunung. Di Gunung Sinai itu. Naik ke Gunung Sinai. Dan apa kita tahu bersama,
Allah memberikan 2 loh batu. Dan saudara, tapi Allah mengatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau. Itu di perjanjian lama, saudara. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia, Sheba sebagai gantimu. Jadi menebus bukan hanya panggil aja keluar, saudara. Maaf. Ayat yang keempat. Sama-sama. Oleh karena engkau berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Nah, 2 ayat ini sudah mewakili ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru itu sudah dinubuatkan sebelum Yesus datang sebagai penebus. Karena Allah mengasihi dan berharga di mataku. Jadi jangan lagi bilang, oh saya tidak berharga. Oh saya tidak bisa apa-apa. Saya bukan orang yang hebat. Bukan berarti kita mengatakan bahwa saya ini orang hebat. Kamu nggak tahu saya hebat gitu. Bukan begitu saudara. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa engkau berharga di mataku. Mata Tuhan. Bukan di mata saya. Saya juga melihat Bapak Ibu Saudara itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudara juga melihat, coba lihat kiri kanan. Gak berani lihat kiri kanan. Coba, ayo lihat kiri kanan. Kiri dulu deh, kiri. Lihat kiri. Kiri ada yang kosong. Kiri. Kanan. Ya, berharga enggak? Ya, berharga. Karena kita mempunyai orang-orang yang mengasihi kita, yang menghormati kita. Jangan pikir mereka tidak menghormati kita. Walaupun mereka tidak menghormati kita, kita anggap aja mereka menghormati kita. Iya. Anggap aja mereka menghormati kita. Supaya apa saudara? Hati kita tidak galau. Atau juga kita nggak tahu juga. Dia cuma diem aja diem gitu. Ih orangnya jutek nggak mau deket-deket ah. Padahal sebenarnya orang baik. Orangnya baik. Jadi pikiran kita ini kita rubah supaya semua yang kita lihat bukan kita melihat dengan curiga. Kita melihat dengan kasih daripada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Kalau orang lain tidak mengasihi engkau, biar aja Tuhan kok mengasihi saya gitu. Tapi bukan berarti jauhin orang itu, enggak, deketin aja. Saya belajar sama suami saya, saudara. Eno sama Lia tahu banget itu. Dia, orang baru dia kenal, kalau kita lihat dia ngobrol seperti orang udah lama sekali nggak pernah ketemu, terus ketemu gitu. Padahal dia baru kenal gitu. Itu, saya belajar sama dia, saya orangnya
apa sih istilahnya apa? Ya udah gitu. Terus deh. Iya. Terus nah, dalam konteks perjanjian baru, penggenapan juru selamat itu untuk seluruh dunia. Pembebasan itu untuk seluruh dunia. Penebusan itu untuk seluruh dunia. Bukan untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk seluruh dunia. Untuk saudara dan saya, untuk bangsa Israel dan saya. Dan kita juga semua. Haleluya. Jadi Yesus adalah klimaks penggenapan penebusan bagi kita umat yang percaya. Jadi Yesus adalah klimaks pembebasan, penebusan bagi kita semua orang yang diperbudak oleh dosa. Dan dia sudah membayar lunas di atas kayu salib. Dia sudah bayar lunas. Tidak ada lagi yang tidak terbayarkan. Lunas, sah gitu. Sudah dibayarkan. Tinggal bagaimana kita. Ini adalah kabar baik bagi kita semua. Ada yang mengatakan Injil itu adalah kabar baik. Benar? Saya percaya kita juga bukan mengatakan bahwa Injil itu hanya sebagai kabar baik saja. Tetapi lebih daripada kabar baik. Hari ini Tuhan mau kita semua ini lebih mengenal Dia. Bukan hanya sekedar Yesus baik, memang Dia baik. Yesus sangat mengasihi, memang Dia mengasihi karena sudah mengasihi kepada kita lebih dahulu. Bukan hanya sekedar kita mengatakan Tuhan tolong saya, tetapi saya tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Bagaimana menurut saudara? Tuhan tidak dengar-dengar apa yang saya mohonkan kepada Tuhan. Tuhan bilang, bagaimana kamu mau dengar? Kamu tidak dekat dengan saya. Saya dengar apa yang kamu serukan kepadaku, tetapi dari jauh. Bukan dekat. Jauh. Kayak lagu aja ya. Jauh, jauh gitu. Kayak lagu aja ya. Oleh karena itu saudara, kita mau masuk di dalam penyembahan. Kita mau menyembah Allah kita. Kita mau menyembah Raja kita. Kita harus dekat. Dekat dengan Dia. Jangan jauh-jauh dengan Dia. Mari mendekat. Datang kepadanya. Berseru kepadanya. Menyembah Dia. Sampai kita mengetahui siapa yang saya sembah. Siapa yang kita sembah? Yesus Kristus yang kita sembah, kita tahu Yesus Kristus. Tetapi saya membawa Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Kita mengetahui siapa itu Yesus. Dia sudah datang ke dalam dunia ini. Karena tadi kita sudah baca, aku mengasihi engkau. Jadi dia mau membebaskan kita. Lanjut. Tujuan penebusan adalah kita dibebaskan dari perbudakan atau belenggu dosa. Kita dikembalikan. Kita diambil. Kalau istilah yang dulu saya pernah dengar itu, kita merampas mereka. Tuhan merampas mereka dari api neraka.
kita dikembalikan kepada tujuan Allah pada penciptaan awal, yaitu menyembah Dia, Raja Maha Tinggi. Kita sudah nyanyi lagu tadi. Tadi sebenarnya saya mau mengatakan itu kepada Ibu Miske tadi. Waktu selesai doa di bawah, saya bilang, lagu ini, semua lagu-lagu yang disediakan, disiapkan. Saya percaya Roh Kudus yang menaruh itu kepada hambanya. Karena firman Tuhan yang saya siapkan, itu sangat masuk dengan pujian. Tapi saudara, pujian lagu yang kita nyanyikan jangan hanya sebagai lagu saja, saudara. Tapi kita benar-benar meresapi lagu itu. Benar-benar mengerti dengan lagu itu, kata-kata daripada lagu itu. Jika saudara menyanyikan pujian ini kepada Tuhan dengan segenap hati, kita sudah mendekatkan diri kepada Dia, kita menyembah Dia, maka saya percaya sesuatu pasti terjadi di dalam hidup kita. Percaya, harus percaya, saya paksa harus percaya, saudara. Harus percaya. Karena zaman sekarang sangat-sangat banyak godaan-godaan. Sangat banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kita tidak mengerti. Banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kita bisa meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, datang kepada Tuhan karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menebus dosa kita, sudah bayar dengan lunas, dan Dia sudah mengembalikan kita untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita sudah dibebaskan, saudara. Kita sudah dibebaskan, tidak terikat lagi, saudara. Kita tidak dibelenggu lagi dengan rupa-rupa pengajaran, dengan rupa-rupa dosa. Kita sudah dibebaskan. Kita sudah tidak menjadi budak daripada dosa lagi. Oleh karena Yesus mati sekali untuk kita dan tetap hanya sekali untuk selama-lamanya. Oh, haleluya, saudara. Harus ada hubungan intim dengan Tuhan. Itulah penyembahan, saudara. Bukan kita menyanyi-menyanyi, oh itu sudah penyembahan. Bukan, saudara. Kita harus ada hubungan dekat. Ada lagu yang dekat Tuhan. Ada, kalau nggak salah pernah dinyanyikan oleh Ibu Miske tuh. Itu lagu. Itu sangat memberkati kita. Dekat dengan Tuhan. Oh, haleluya. Keluaran 5 ayat 1. Situ dikatakan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Ini pada waktu mereka meminta supaya bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku. Jadi Allah membebaskan, Tuhan membebaskan bangsa Israel, bukan hanya bebas saja karena mereka sudah menjadi budak di Mesir selama 430 tahun, tetapi Tuhan membebaskan mereka punya tujuan supaya mereka menyembah Tuhan, dan Tuhan mengatakan kepada Musa, pergi ke Firaun. Biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku. Perayaan itu artinya apa, saudara? Menyembah.
kita merayakan, kita menyembah Tuhan. Oh haleluya. Kita menyembah Tuhan. Lanjut. Haleluya. Nah, Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Saya ambil ayat 5 dan 6 saja. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dan dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Luar biasa ya. Itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja saudara. Karena kita adalah Israel rohani. Kita yang sudah seperti Pak Jimmy Saraun mengatakan di Oikos bahwa kita sudah dicangkokkan, ditempel di atas di pohon zaitun. Jadi kita bukan lagi orang, bukan Israel. Memang kita bukan orang Israel, tapi kita Israel rohani. Jadi kita ikut menjadi bangsa yang terpilih. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Siapa itu kerajaan imam? Waktu bangsa Israel dengar itu saudara, mereka baru terbuka matanya. Oh, imam itu siapa sebenarnya? Imam ini huruf kecil saudara. Imam itu adalah kita semua saudara. Imam itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang Tuhan mendeklarasikan bangsa Israel menjadi kerajaan imam. Menjadi imam. Karena pada waktu masa perbudakan, mereka itu mengetahui imam yang ada di Mesir adalah imam yang mengatur semua persembahan penyembahan untuk dewa-dewa di Mesir. Berarti mereka adalah orang yang dipilih untuk menjadi orang-orang yang mengatur semua yang ada di dalam kuil atau tempat dewa-dewa. Nah setelah Allah mengatakan, Tuhan mengatakan bahwa mereka akan jadi imam, kaget mereka, bangsa Israel. Mereka mengatakan, oh ternyata kami ini adalah imam. Saudara, kemudian apalagi bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus adalah bangsa pilihan Allah. Kalau tidak kudus bukan dipilih, Tuhan pasti tidak akan pilih. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Itu pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai. Saudara, jadi pada waktu kita menyembah, oh bukan hanya saja yang ada di depan ini yang menyembah, saudara. Bukan hanya saja yang berdiri di sini yang menyembah. Kita aja yang udah diem aja, kita nonton aja. Tidak saudara, semua kita adalah imam, semua kita menyembah. Mereka menyembah, mereka adalah imam. Kita semua adalah imam, kita menyembah Tuhan. Sama-sama menyembah Tuhan. Saudara, saudara mau menyembah Tuhan sama seperti yang pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam yang ada di depan sini? Saudara mau? Hanya sedikit yang mau? Apa karena malu? Apa masih terikat? Apa perlu lagi Yesus datang kembali? Saudara, bebaskan. Kita sudah merdeka, saudara. Indonesia saja sudah merdeka. Kita sudah merdeka udah lama. Sebelum kita lahir kita sudah merdeka. Saudara,
Kita sudah dibebaskan. Haleluya. Lanjut. Masih ada 10 slide kali ini. Ya. Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nggak usah diterangkan lagi lah. Allah itu roh, saudara. Saya percaya kita semua sudah menerima Roh Kudus. Pada waktu kita percaya Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi, Roh Kudus datang kepada kita. Tinggal di dalam kita. Ada kalanya Roh Kudus sedang menunggu apa yang kita mau minta kepadanya, tetapi kitanya diam saja. Saya berdoa, saya menyembah, saya tidak bisa menyembah. Saya berdoa, saya tidak bisa berdoa. Padahal ada Roh Kudus, saudara, di dalam hati kita. Minta Roh Kudus yang akan menolong kita. Minta Roh Kudus untuk menolong. Saya ingin menyembah-Mu Tuhan, tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menyembah. Roh Kudus, tolong saya. Saya tidak bisa berdoa, sudah banyak yang saya ucapkan, saya juga tidak bisa mengucapkan itu. Roh Kudus, tolong saya, maka Roh Kudus akan menolong dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Luar biasa. Jikalau kita semakin mendekat kepada Tuhan, kita mau rindukan dekat dengan Tuhan, kita mau mengenal Tuhan, maka Yohanes 4 ayat 10 yang harus kita pegang. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi kalau ada yang goda-goda gitu, yang bikin kita ini seperti kemarin di kaum wanita, kita pengen berdoa, baca firman, tetapi bacanya di HP. Kemudian ada notifikasi, dia keluar, tium. Ya, lebih menarik yang mana? Di Alkitab atau notifikasi? Oh, ada WA. Yang lebih dulu kita buka apa? WA langsung. Katakan itu, enyahlah engkau iblis. Gitu. Saya membaca Alkitab, saya mau berdoa. Enyah, engkau mengganggu, pergi. Dalam nama Yesus. Itu. Haleluya. Lanjut. Ya, menyembah. Saya percaya kita sudah tahu semua. Menyembah adalah dalam bahasa Inggris worship. Itu adalah hubungan. Hubungan antara kita, saya dengan Tuhan. Kalau kita menyembah tanpa ada hubungan dengan Tuhan, itu bukan penyembahan namanya. Itu bagaikan lampu banyak segini, tapi tidak ada listriknya. Jadi tidak ada yang menggerakkannya. Tidak ada yang menyalakannya api itu. Nyala itu. Kita menyembah Tuhan, kita membawa hadiah kepada Tuhan. Bukan hanya membawa suara kita bawa hadiah kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Tanda cinta kita kepada Tuhan
yaitu kita menyembah Dia. Yesus Kristus adalah Raja. Mungkin kita bertanya, kepada siapa kita menyembah? Kita menyembah kepada Yesus, Dialah Raja, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Waktu Dia lahir, dikatakan oleh malaikat bahwa Dia adalah Raja. Raja yang datang. Kita tidak bisa mengubah Dia sebagai orang biasa. Walaupun Dia sebagai manusia, Yesus sebagai manusia, tetapi Dia tetap adalah Tuhan dan Raja. Kita tidak bisa mengubah itu. Ya, oleh karena itu, kenalilah siapa yang kita sembah. Haleluya. Lanjut. Hampir terakhir. Ya. Saudara mau bebas menyembah? Mau bebas menyembah? Terus saja. Kita terus saja. Yang terakhir. Wahyu pasal yang tadi. Bolehkah kita baca sama-sama? Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Inilah yang dilakukan, yang harus kita lakukan. Wahyu 5 ayat yang 10. Yang terakhir, saya akan bacakan. Ya, sudah ada, ya. Mari saudara, saya ajak kita semua membacakannya. Haleluya. 2, 3. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Terus, ayat 9 tadi, sebenarnya ayat 9 dan 10. Ya, saya bacakan saja. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli. Lunas, saudara. Dengan darahmu engkau telah membeli, telah membebaskan kita dari belenggu, dari perbudakan dosa. Kita bebas, saudara, menyembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian haleluya 12 kali, saudara. Allah sangat mengasihi kita, saudara. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Kita adalah imam-imam untuk menyembah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Hanya ini kata kita menyembah Tuhan. Haleluya.
haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bolehkah saya mengajak kita semua untuk maju ke depan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Mari semua datang. Datang, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita menghadap hadirat Tuhan. Kita mengangkat wajah dan mengatakan, Bapa, terima kasih Engkau sudah bebaskan saya. Bapa, saya mau dibebaskan. Saya mau dibebaskan. Oh, haleluya. Oh, haleluya.
pribadi demi pribadi dilepaskan. Segala beban berat yang dipikul Engkau yang akan melepaskan dalam nama Yesus. Berharga di mata Tuhan. Engkau sama yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan memberkati hambamu sudah selesai Tuhan dengan We praise you, God, Lord Jesus. menyampaikan isi hatimu Bapa. Yes. Roh Kudus menteraikan firman-Mu kepada kami semua dalam Haleluya, hati kami haleluya. masing-masing. Thank you, Lord Jesus. Roh Kudus membawa kami pada pengenalan akan Engkau lebih dalam Amin, lagi. amin. Dalam nama Roh Tuhan Kudus kami Yesus. mau menyembah Engkau sesuai Yes, dengan Jesus. kehendak-Mu. Roh Kudus Engkau akan membawa kami Haleluya. semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang akan membuat kami semakin Yes. hari semakin Yes. dicintai, mencintai Haleluya, Tuhan. haleluya. Pujilah namamu Terjadi Tuhan dalam mujizat-Mu, nama Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak dan kembali. Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak dan Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya. Puji nama Tuhan. Atas nama seluruh jemaat dan pengerja dan kembali di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapihat dan dibaca melalui multimedia. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk ikut tergabung di dalam oikos atau kegiatan-kegiatan gereja ini. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak dan Ibu, saat ini diberikan kesempatan untuk mengembalikan yang terbaik yang ada daripada Bapak Ibu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan atas kehidupan Bapak dan Ibu. Sebelumnya mari kita satukan hati dan kita berdoa kembali. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk kekuatan firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segalanya Tuhan kami mau memberi yang terbaik ya Tuhan yang ada pada kami Tuhan Yesus. Penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Inilah Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau mengembalikan Tuhan yang ada pada kami Tuhan yang terbaik daripada kami Tuhan. Sebagai penghasilan kami yang pertama, sebagai perpuluhan kami Tuhan, sebagai persembahan kami Tuhan. Kami mau kembalikan semuanya kepadamu Tuhan Yesus. Karena bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, sehingga semua ini boleh Engkau adakan atas hidup kami. Tapi satu hal kami percaya, Engkau Allah yang turut bekerja di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau selalu Tuhan yang siap sedia menyediakan
jalan yang terbaik atas kehidupan kami, melalui usaha kami, pekerjaan kami, sekolah kami, apapun yang kami kerjakan, janji-Mu tidak akan pernah berkurang. Engkau selalu memberikan yang terbaik dan bahkan kami dibuat berhasil atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mengembalikan semua ini dengan ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah Engkau memberkati semua tangan-tangan yang memberi dan mengembalikannya. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari seperti biasa dari sebelah kanan saya, dari tengah dan kemudian diikuti. Kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Dan biarlah Bapak dan Ibu boleh pulang dengan sukacita, membawa semua berkas-berkas Tuhan yang sudah disediakan. Haleluya, kita mau naikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Oh Tuhan, Amin. terima kasih. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hormat, pujian, syukur hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Amin. Di tempat yang maha tinggi. Amin. Engkau Raja di atas segala raja. Yes. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau kesempatan ini Engkau masih berikan kepada kami. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Engkau melawat kami. Yes. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang mempunyai beban berat Engkau sudah memberi Yes. jalan keluar dan Amin, mampu amin, untuk amin. melewatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang mempunyai masalah hidup, Engkau bersedia menolong Amin. dan Terima kasih, membuat kelegaan. Amin. Amin. Terima kasih Terima banyak Tuhan. Bapa. Mujizat-Mu Berkatilah terjadi, seluruh Tuhan, atas umat-Mu tempat ini. yang hadir pada Mujizat saat ini. terjadi atas Seluruh hamba-hambamu, imam-imammu Di dalam nama Tuhan Yesus. yang hadir pada saat Kuasa ini. mujizat-Mu, Berkat-Mu Tuhan melimpah dalam nama Tuhan Yesus. di dalam kehidupan Yes. Amin. kami semua. Amin. Kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami. Yes, Lord Jesus. Biar roh-Mu Tuhan selalu Ya, berada Yesus. kepada hamba-Mu. Ya Yesus. Sehat-sehatkanlah hamba-Mu. Amin. Amin. Kuatkanlah hamba-Mu bersama istri dan anak-anak cucu mantu. Yes, Jesus. Biar hidup mereka Tuhan semakin hari semakin menjadi berkat bagi Amin. kami semua Amin, dan amin. bagi seluruh Amin. umat Tuhan. Ya Yesus. Amin. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan kami berikan kepada seluruh staf pastoral. Yes, Jesus. Bapak Pendeta Simpson Pio Ya Yesus. dan Berkati keluarga keluarganya, Tuhan berkati. Berkati Bapak pelayanan Pendeta Tuhan Edi Yesus. Andreas, Ibu Ya, Vita Yesus. dan keluarga Ya, Tuhan Yesus, berkati. berkati ya Tuhan. Berkati Bapak keluarga, Pendeta pelayanan Muda Tuhan Oken Yesus. Tuhan, Ya, Victor Yesus, Marenko benar ya Tuhan Yesus. berkati. Berkati keluarganya, Bat Tuhan. Ibu Pendeta Muda Berkati. Perimasari Ya, Raja Yesus. Guguk Tuhan berkati. Haleluya, amin. Berkati. Seluruh umat-Mu Tuhan yang memiliki usaha-usahanya Ya, Tuhan. Yesus. Baik bengkel, rumah makan, Ya, Tuhan Yesus, dan berkati apapun Tuhan. Tuhan Berkati yang semua dilakukan Tuhan. usaha-usaha online di Ya, dalam Tuhan, nama dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Jadilah Ya, Tuhan Yesus. berguna bagi seluruh Amin, orang amin. yang Mujizat membeli, terbesar yang terjadi melakukan dalam pembelian nama Tuhan. Yesus. Tuhan memberkati Umat-Mu Tuhan Yesus. dengan berkat yang Berkat-berkat melimpah. Tuhan dari Yang surga susah tercurah, kesusahan Tuhan, dalam ekonomi nama Tuhan Yesus. cukupkan Dalam dalam nama Tuhan Yesus. Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sangat kaya Tuhan. Amin. Benar Yesus. Kami hanya minta kepadamu saja. Ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Tuhan Yesus. Seorang hamba-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Bapak Antoni Tuhan. Ya, Yang duduk di bagian belakang. oh Tuhan Yesus. Engkau mengasihi anakmu ini Tuhan. Engkau sangat mencintai anakmu ini Haleluya, Tuhan. Yesus. Engkau yang sudah memanggil dia Ya Tuhan. menjadi alatmu di tanganmu yang kuat Haleluya, Tuhan. Yesus. Berkatilah Berkati Tuhan. usahanya Ya Tuhan. Tuhan, keluarganya Tuhan. Engkau akan mengangkat dia menjadi kepala bukan ekor Engkau Tuhan. buat berhasil Jadi dalam naik hidupnya, Tuhan bukan Yesus. turun. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Tuhan dan juga Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh berkat diaken Tuhan, yang curah ada. Tuhan atas hidup Tuhan berkatilah Dalam Tuhan, nama pakai Tuhan kami Yesus. semua Tuhan. Dalam Menjadi alat di nama tanganmu. Tuhan Yesus, Kami yes. mau dengan segenap hati, dengan Haleluya, kekuatan kami, haleluya. dengan
kemampuan kami untuk melayani Tuhan, menjadi alat di rumah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, marilah angkat tanganmu. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik. Untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan, hormat sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, memberikan kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I might be a blessing to this world. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah pagi ini telah selesai. Bapak dan Ibu diundang kembali untuk ibadah di sore hari pada pukul 5 sore. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya, amin.